Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini sesuai request kalian semua, aku mau nge-review nih. Review lengkap Essex Fuji Light 7. Sebenarnya kemarin udah aku coba di Merapi Merbabu The Trail, 2 kali naik Merbabu naik turun. Cuman nggak afdol rasanya kalau nggak dicoba di Gunung Waran. Aku bakal breakdown detailnya, desainnya, dan performance-nya kalau dipakai ugal-ugalan. Let's go! Sebelumnya disclaimer dulu, sepatu ini murni aku review menurut pendapatku, jadi menurut kakiku, dan performanya juga setelah aku pakai menurut race yang aku rasain sendiri. Pokoknya segala review, performa dan segala macam ini murni dari pendapatku sendiri, aku pakai race sendiri dan aku pakai TikTok sendiri. Jadi kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan bikin review kalian sendiri. Let's go. Oke teman-teman. Yang pertama biasanya aku selalu tunjukin speknya dan detail dari sepatu ini nih. Ya ini penampakan Fuji Light 7 seperti ini. Terus ini logonya Essex. Ini kuku rada hitam nggak apa ya, soalnya bleduk banget. Ada tulisan di lidahnya nih Essex Fuji Light 7. Dan ini warnanya tuh dia unisex atau enggak ya, aku nggak tahu. Cuman warnanya ini warna pink, putih pink. Jadi buat sebagian orang mungkin nggak suka, tapi kalau aku sih suka. Bukan karena aku suka warna pink, tapi karena gonjreng guys. Kalau kita di trail tuh suka atau cari warna yang gonjreng-gonjreng. Nah ini untuk talinya dia udah pakai tali yang dipakai sama Meta Fuji dan Fuji Speed dan Meta Speed. Jadi ini udah enak. Sebenarnya dia nggak perlu ditali double, cukup satu kali dia udah ngunci karena ada gerigi-geriginya. Terus apalagi, nah midsole-nya ini cukup empuk ya teman-teman. Nih dia pakai FF Blast Plus. Terus untuk uppernya, nah uppernya ini menarik karena dia di bagian depan ini ada kayak covernya, ada pelindungnya, cukup keras. Tapi di saat yang sama di bagian dalamnya ini kayak semacam matrix, kayak material gitu. Ini nggak ada pasir masuk, tuh nggak ada. Ya mungkin kalau partikel debu halus mungkin bakal masuk ya, cuman ini breathable, dia angin udara bisa masuk, jadi kaki kita tuh nggak terlalu ngap gitu. Nah ini tadi lidahnya. Nah yang spesial adalah dia itu ada ini teman-teman, ini ada karet di kanan kirinya. Aku nggak tahu ya, cuman nanti aku bakal cerita feel-nya terakhir. Nih pasti sih ada gunanya ya, kalau nggak ngapain Essex bikin kayak gini kan. Terus untuk heel cup-nya seperti ini, ya ciri khas Essex tanpa ada cantolannya. Dan yang terakhir adalah outsole. Ini adalah outsole paling tebal punya Essex di varian trail run-nya. Jadi ini laknya 4.0 4 mili. Jadi ketebalan si giginya ini 4 mili guys. Nah untuk materialnya pakai Essex grip. Jadi buat teman-teman semua, Essex grip itu kalau di pengalamanku ya, dia cukup awet. Beberapa sepatuku Fuji Speed dan Meta Fuji itu udah 500-600 kilo, geriginya masih ada, jadi awet banget. Kalau aku pribadi desainnya cukup suka, cukup sporty, mirip kayak Fuji Speed tapi sedikit beda. Lalu warna, ya ini warna yang aku dapat, yang ini yang dipakai Ayu tuh hijau ya, warna yang lebih trail, yang lebih apa ya, kalau cowok mungkin lebih suka yang itu. Nah cuman kalau kalian suka yang gonjreng, yang kelihatan di foto, yang ke notice kalau gelap, pilih warna yang ini. Cuman yang minusnya kayak gini nih, harus sering-sering bawa ke shoes and care guys. Berikutnya kenyamanan dan fit. Nah ini yang krusial guys. Ini kalau buat aku dia lebih wide daripada Fuji Speed. Jadi untuk kalian yang punya kaki lebar nih aman banget, ini lebih wide. Terus untuk midsole dia nggak setinggi Fuji Speed. Nah, dan yang paling utama adalah dia tanpa karbon atau tanpa plate. Jadi ini lebih lentur, guys.
sangat lentur. Kalau semisal Fuji Speed ini ada plate-nya di sini, Pebax, bukan karbon tapi Pebax. Kalau Meta Fuji dia ada karbon plate-nya. Jadi kalau Meta Fuji itu digini itu susah banget guys. Tuh, kalau ini tuh gampang banget. Kelebihannya apa? Dia tuh bakal lebih bisa ngikutin kontur kaki kita. Lebih apa ya? Lebih nggak terlalu kaku lah. Nah untuk fitnya kalau aku sih suka banget. Terus nah karet ini tuh menjaga kaki kita guys ketika kita downhill atau ketika nginjek medan yang nggak beraturan, kan ada batu-batu tuh. Nah si karet itu menjaga kita supaya tetap stabil, nggak gampang kena ankle. Karena kalau nggak ada ininya kan si lidahnya itu kan meletot kan. Nah ini tuh nggak, dia tuh makin dia bisa tarik menarik gitu teman-teman. Ya kalau aku fitnya sih enak banget ya. Tuh, ini langsung males. Nih terus, nah ini white-nya enak, dia sangat white. Lalu ya ini sizeku 42, masih ada jeda sekitar mungkin hampir 1 cm di sini. Terus ketika dipakai cover ininya tuh cukup membantu. Misalnya kita nabrak ranting atau nabrak batu, dahan, nah ini tuh nggak sakit ya. Kalau misalnya full ini semua, mungkin sepatunya lebih ringan, tapi kakimu kalau ketatap pasti sakit. Talinya juga nyaman guys. Nah ini yang aku maksud, karena dia ada gerigi-geriginya ini, kita tali sekali gini itu tuh cenderung kuat, asal nalinya ini yang kenceng ya, karena dia ada geriginya guys, jadi nggak gampang copot. Kalau semisal apa ya, trabuko, nah trabuko tuh nggak ada ininya nih, jadi lebih gampang copot guys. Perlu teman-teman tahu, sepatu ini selain aku pakai Trail Run Tektok di Ungaran ini, jadi hari ini aku 3 puncak, Gondolan, Botak, dan BR. Nah sebelumnya aku udah pakai sepatu ini di Merapi Merbabu The Trail dengan rute yang kalian tahu, Selo dan Suwanting seperti apa. Lalu dengan cuaca yang lagi seperti ini, full kemarau, full bletok, bukan bletok deng, full apa namanya, debu, full pasir, pokoknya brutal banget. Cuman waktu itu aku pakai gaiter ya, karena ini tuh dia lumayan terbuka nih. Kalau nggak dikasih gaiter ya ambiar. Kita sampai di segmen terakhir, yaitu performance dan kesimpulan. Performance dulu, performanya ya. Jadi secara fit udah enak. Nah performanya ini aku bakal suggest, rekomendasiin buat kalian yang suka feel sepatu yang liar, yang raw, yang natural. Karena apa? Karena dia itu kan midsole-nya kan nggak terlalu tebal, yang pertama. Yang kedua dia tanpa plate, tanpa ada bantalan karbon ataupun plat. Jadi feel-nya di kaki itu bener-bener mungkin mirip kayak pakai sendal yang tipis, sendal karet, atau kayak tanpa sepatu. Karena misal pun ada batu nih ya, kita nginjek batu lah, ujung batunya tuh bisa kerasa ke telapak guys, dan itu plus minus. Di satu sisi mungkin orang ngerasa keras, tapi di satu sisi orang tuh bakal, wah ini batu, jadi feelnya tuh lebih kerasa di telapak kaki. Makanya aku bilang feelnya tuh lebih raw, lebih liar gitu. Terus kalau buat aku nih, buat uphill tuh enak banget, karena kalau kita uphill tuh kan jinjit ya, nah jinjit gini, dan rata-rata uphill kita itu kan ada di tanah. Di tanah otomatis kita tidak terlalu perlu pantulan dari karbon, dari plate. Jadi nah ini gini nih, ini enak sih kalau buat di tanah, enak. Dan mungkin yang bikin enak lagi adalah karena dia cukup ringan guys. Ini ringan, jadi ketika kita nanjak tuh feelsnya responsif, agresif, dan kerasa cepet aja gitu. Lalu kelebihan berikutnya adalah ketika downhill. Ketika downhill dia tuh liar, tapi kayak kita tuh kayak seolah-olah lari naik kuda yang kencang banget, tapi kudanya tuh udah manut sama kamu, udah nurut. Jadi kayak dia tuh, kita mau belok dia responsif, langsung sat. Nah terus ya, ini kelebihan dari sepatu yang midsole-nya tipis tanpa plate itu, ketika kita nginjek miring ya, posisi kayak gini, nah dia tuh masih bisa ngegrip nih. Nah ini misalnya gini ya, kaki kita misalnya ini batunya gini nih, lah kita kan nginjeknya kan gini kan, nah dia tuh masih bisa ngegrip. Begitu juga sebaliknya, kalau pas gini dia masih bisa ngegrip. Tapi mungkin buat sebagian orang, aku nggak tahu ya, mungkin pantatnya sakit atau nyeri, jadi nah itu kayak pedang bermata dua. Dan kalau buat aku ini
nggak rekomen buat kalian kalau dipakai di event-event yang banyak aspalnya atau banyak betonnya. Karena apa? Karena sakit. Sebaliknya di event-event yang vertical race, yang full gunung, yang full tanah, yang batu-batu tapi batu-batu trail ya, bukan batu-batu beton, ini bakal enak banget kalau menurutku. Ya itu juga sedikit kesimpulan ya buat kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian beli ini ya ini oke, tapi mungkin race-nya pilih race-race yang trail, yang full trail, yang technical. Nah ini enak banget. Tapi kalau race-race yang kalian bakal ikut yang banyak roadnya, misalnya apa ya, Tahura, nah itu Tahura ini bakal lebih sengsara. Tapi nggak ngerti ya, balik lagi, mungkin ada orang yang aman juga dipakai di aspal, di beton, mungkin ada yang aman. Tapi kalau buat aku lebih nyeri. Jadi itu teman-teman, review Fuji Light 7. Aku nggak bisa bandingin sama generasi sebelumnya, cuman ya yang jelas ini enak. Kalau semisal perbandingannya yang paling head to head tuh mungkin Trabuco 14 sama Fuji Speed. Jadi kalau kalian cari medan yang liar, yang brutal, yang teknikal, yang buat segmen gunung, pilihlah Fuji Light 7. Tapi kalau masih pengen sensasi pantulan karbon atau semisal ada aspalnya, ada betonnya, nah itu kalian bisa pilih Fuji Speed. Tapi kalau lebih buat santai, buat training harian, buat satu sepatu dipakai semuanya, kalian bisa pilih Trabuco 14. Itu dulu Asics Fuji Light 7 buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.